Oke, jadi sebelumnya perkenalan dulu ya. Aku Wahyudin dari Dikala Informat. Di sini yang insya Allah akan menemani kalian belajar ekonomi, terutama di konsep dasar ekonomi. Oke, mungkin kita kenalan dulu kali ya. Karena baru pertama kali juga ketemu. Ada siapa aja di sini? Gak apa-apa, nyalain aja kameranya sama suaranya. Dari Tiarza dulu deh. Tiara ya? Tiara coba dia. Ah, bang, kamera saya mati, bang. Rusak gitu. Gimana? Gak apa kan gak pakai kamera? Oh, kalian udah berangkat. Ah, ya. Ya udah, kenalan aja. Oh, Nama sama apa aja? nama, asal sekolah, sama mau apa di UI jurusan. Di UI ya. Iya. Perkenalkan nama saya Muhammad Bakti Hafiz dari sekolahnya SMK Negeri 1 Tangerang. Di UI mau masuk sastra Jepang. Asal Jepang. Nah, dipanggilnya apa? Hafiz saja. Hafiz saja. Oke. Ya, Salam kenal Hafiz. salam kenal. Lanjut. Irene. Nama aku Iren dari SMA Cinta Kasih Suci. Hmm. Mau masuk Um, jurusan apa, Ren? mau ngambil psikologi. Amin. Semoga terima ya. Amin. Salam kenal Irene. Ya. Lanjut. Fauzi ya. Mari Fauzi ya. Halo. Oke, ya ada. Next dulu aja. Munabiyah. Assalamualaikum, nama aku Munabiyah Lestari. Aku dari MAN 7 Jakarta, mau masuk jurusan sosiologi. Sosiologi. Amin. Dipanggilnya apa? Dipanggilnya Munabiyah aja. Munabiyah aja. Terus ada Putri Azara. Silakan Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama aku Putri Azhara. Aku dari SMA 1 di Bandung. Eh, Cita-cita masuk UI-nya di jurusan Administrasi Fiskal. Oh, amin. Dipanggilnya apa? Putri. Putri. Iya, makasih. Terus ada Balkis. Ya, silakan Balkis. Nama aku Balkis Juliana dari SMA Negeri 1 Cibinong, mau jurusan Bisnis Islam. Bisnis Islam. Salam kenal ya. Tadi siapa Putri, Munabiyah sama Balkis. Iya, Fauzia. Hai. baru datang, baru masuk. Oh, baru masuk. Iya. Iya, kenalan dulu kita Fauzia. Uh, Nama, asal sekolah, sama mau apa di UI jurusan. Nama aku Putri Nurul. Aku dari SMK Perintis 1 Depok, mau jurusan psikologi UI. Wah, amin. Dipanggilnya apa? Ade. Ade. Salam kenal Ade. Iya, Kak. Terus yang belum ya. Safira, udah belum? Belum, Kak. Belum, ya silakan Safira. Halo, nama aku Safira Cisha. Biasanya dipanggilnya Cisa. Terus dari SMA Lab School Jakarta, jurusannya mau ambil ilmu administrasi negara. Amin. Amin. Dipanggilnya siapa? Safira aja deh, Kak, biar gampang. Safira. Safira. Emang aslinya apa dipanggilnya? Cisa, tapi orang-orang biasanya Oh, susah Cisa. panggilnya. Oke, salam kenal Cisa. Ya, Kak. Yang belum siapa nih? Putri udah belum tadi? Putri Azara. Udah, Kak. Oh, udah. Ada yang masih belum kah? Putri ada dua ya, ada Putri Nurul, ada Putri Azara ya. Iya. Oh, sama ada satu yang via chat nih, bentar. Oke, jadi
Di sini ada Fauzia Siregar yang katanya mic-nya mati. Ini kenalan. Salam buat teman-teman. Namanya Fauzia dari SMA 49. Jurusan yang diinginkan itu psikologi UI. Amin. Salam kenal ya Fauzia. Oke, keren-keren banget jurusan yang kalian mau. Dari aku, semoga apa yang kalian harapkan itu bisa terkabul di tahun ini. Jurusan yang kalian mau dan yang kalian mau. Oke, amin. Oke. Oh ya, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Semoga selalu diberikan kemudahan, kelancaran menuju ke PTN dan bisa berdoa di bersama. Amin. Tiada kata usul untuk berdoa. Oke, kita mulai aja langsung ya. Oke, materi hari ini sesuai sama yang udah di-share sebelumnya, itu konsep dasar ekonomi. Ada yang mau opening dulu nggak? Membuka pembicaraan. Apa sih yang kalian tahu tentang konsep dasar ekonomi? Ayo. Apapun nggak, jangan terkesal. Ada yang mau? Definisi ekonomi mungkin, masalah ekonomi mungkin, atau di ekonomi itu ada apa aja. Masa petunjuk sih? Tiza. Mana Tiza? Ya Kak, Ya, apa yang kamu tahu tentang konsep dasar ekonomi? Atau seputar ekonomi deh, editing, apa-apa. itu ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam dalam apa namanya memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, mantap. Tepuk tangan dong buat Ciza. Oke, jadi sebenarnya kalau dari ekonomi itu sendiri, itu kan dari dua kata ya, kalau bahasa Yunani. Itu oikos dan nomos. Ada yang pernah dengar ini nggak sebelumnya? Udah dong, pasti. Kalau oikos itu kan artinya rumah tangga ya. Kalau nomos itu artinya adalah mengurus atau mengatur. Jadi ini sebenarnya kata ekonomi itu berhubungan dengan gimana cara mengatur rumah tangga. Nah, cuman yang banyak banget terlewat dari konsep-konsep dasar ekonomi itu adalah nama lain dari ilmu ekonomi. Ada yang tahu nggak nama lain dari ilmu ekonomi? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, oke. Jadi aku mulai dari nama lain dari ilmu ekonomi ya. Jadi kan kita mau belajar ekonomi nih. Kita pengen belajar ekonomi lebih jauh, terus kita pengen bisa ngisi ekonomi banyak gitu kan disimak. Maka kita harus mengenal apa sih yang kita pelajari. Yang akan kita pelajari adalah ilmu ekonomi. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan kok, Kak. Kelihatan. Nggak kebalik kan tulisannya? Kebacanya? Enggak ya? Oke. Enggak. Ilmu ekonomi. Emang bener ada kemarin ada nangis? Bisik. Oh, Ada di mana sih? Nama lainnya adalah study of choice. baca betul Kak. Ya Kak. Iya. Bicarain Binan sama Afi. Tadi apa di situ? Di sini kan? Iya, bener Kak. Oke. Sorry ya, tadi ada monitor aku yang lain yang di sini. Iya, emang. Jadi ilmu ekonomi itu nama lainnya adalah study of choice. Kalau kita definisikan secara bahasa, choice itu adalah pilihan, study itu ilmu ya, berarti ilmu tentang pilihan. Nah, kenapa sih ilmu ekonomi disebut dengan ilmu tentang pilihan? Jadi gini, ilmu ekonomi itu didasari oleh satu masalah mendasar yang disebut dengan kelangkaan atau scarcity.
Nah, apa sih kelangkaan atau scarcity itu? Kelangkaan atau scarcity itu adalah kondisi di mana kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Sementara alat pemuas kebutuhannya atau sumber dayanya itu terbatas. Atau terbatasnya alat pemuas kebutuhan. Terus kalau tahu soal Ya. Oke, jadi aku ulang, ilmu ekonomi itu nama lainnya adalah study of choice, atau secara bahasa kita definisikan sebagai ilmu tentang pilihan. Nah, kenapa sih disebut dengan ilmu tentang pilihan? Kita pelajari dulu hal mendasar yang kenapa sih pilihan itu ada. Pertama, gara-gara ada masalah yang mendasari ilmu ekonomi, itu kelangkaan atau scarcity. Nah, scarcity itu adalah kondisi di mana kebutuhan kita sebagai manusia tidak terbatas, tapi keterbatasan alat pemuas kebutuhan di sisi lain. Nah, contohnya misalnya gini. Kalian kalau ditanya mau mobil baru atau enggak? Pasti jawabannya mau kan? Terus mau handphone baru atau enggak? Pasti jawabannya mau lah. Mau juga kan? Gitu. Tapi beli sendiri. Ya, bisa enggak? Gitu kan? Nah itu, kita sebagai manusia kebutuhan kita itu tidak terbatas. Kita mau semuanya, kita nggak pernah merasa puas gitu. Tapi di sisi lain alat pemuas kebutuhannya itu terbatas kayak gitu. Nah, oleh sebab itu kita akan dihadapkan oleh yang namanya pilihan. Ada pilihan 1, 2, sama 3 misalnya kayak gitu. Nah, dari 3 pilihan ini, karena kita punya sumber daya yang terbatas, kayak misalnya tadi kalian ditawarin mau apa aja, terus kalian nggak bisa kalau misalnya beli sendiri, dengan uang yang kalian punya, dengan sumber daya yang kalian punya, kalian akan sanggup atau mampu memilih salah satunya aja. Proses memilih ini disebut dengan decision making atau pembuat keputusan. Nah, 2 sama 3 ini adalah alternatif yang kalian tinggalkan. Nah, kondisi di mana kalian meninggalkan pilihan kalian ketika kalian memilih itu disebut dengan opportunity cost atau biaya peluang. Oke, aku ulang sekali lagi ya. Jadi ilmu ekonomi itu nama lainnya adalah study of choice atau ilmu tentang pilihan. Kenapa sih dinamakan ilmu tentang pilihan? Kita lihat masalah yang mendasari ilmu ekonomi itu sendiri, yaitu scarcity atau kelangkaan. Apa sih kelangkaan itu? Kelangkaan adalah kebutuhan kita manusia yang tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Nah, kelangkaan ini menyebabkan kita dihadapkan oleh beberapa pilihan. Yang kita sendiri nggak bisa nih mengambil semua pilihan yang ada, karena keterbatasan tadi. Akhirnya ada yang namanya decision making atau pembuatan keputusan. Okay? Nah, ketika kita membuat keputusan, ada dong alternatif pilihan-pilihan yang ditinggalkan. Nah, yang ditinggalkan itu disebut dengan opportunity cost. Nah, apakah semua yang kita tinggalkan disebut opportunity cost atau biaya peluang? Enggak. Biaya peluang atau opportunity cost itu adalah pilihan terbaik yang kalian tinggalkan. Jadi opportunity cost itu yang terbaik. Atau biasanya nih ya, contoh kalau di soal suka dibilang kayak gini. Kalian, si A misalnya, si A itu lulus kuliah dan dia berniat untuk bekerja. Dia melamar pekerjaan dan diterima di 3 tempat. Di tempat A, di tempat B, dan di tempat C. Si A ini di tempat A ditawarin gaji 10 juta, di tempat B 15 juta, dan di tempat C itu 30 juta misalnya. Nah, si A ini dia akan memilih tempat yang C misalnya. Berarti yang 30 juta kan, otomatis dia meninggalkan pilihan di A sama B. Nah, opportunity cost-nya itu bukan penjumlahan gaji di tempat A sama B, tapi yang paling gede di antara A sama B. Yang mana tuh? Yang 15 juta kan? Nah, kenapa kayak gitu? Karena gini,
balik lagi ke definisi awal kenapa kita memilih. Kita memilih karena kita punya keterbatasan sumber daya kan. Kenapa sih kamu atau si A ini memilih satu tempat kerja gitu? Karena dia punya keterbatasan waktu, ya nggak? Nah, waktu adalah salah satu sumber daya, gitu ya. Kalian punya keterbatasan sumber daya berupa waktu, sehingga kalian nggak bisa tuh kerja di 3 tempat sekaligus. Nah, makanya kalian milih yang satu. Nah, dengan kata lain, ketika kalian meninggalkan 2 pilihan lainnya, kalau kalian nggak kerja di tempat yang 30 juta, maka kalian akan memilih salah satu aja kan, karena keterbatasan waktu itu tadi, seperti itu. Jadi kayak kenapa sih selama ini opportunity cost kok nggak dijumlah aja gitu kan? Pasti di sekolah kayak sempat bertanya-tanya kayak gitu, atau misalnya di tempat lain pernah bertanya-tanya. Kenapa pilihan yang ditinggalkan yang terbaik aja? Ya itu tadi, karena kita punya keterbatasan sumber daya, dan salah satu keterbatasan sumber daya adalah waktu. Pokoknya sumber daya itu macam-macam banget. Kayak misalnya nih, kenapa sih sumber daya disebut dengan kenapa sih waktu disebut dengan sumber daya? Contoh ya, kalian hari ini punya banyak kegiatan. Kalian ada agenda nonton sama teman kalian, ada agenda pergi sama keluarga kalian, ada agenda makan malam sama pacar kalian misalnya. Sama besok ulangan. Nah, loh, ya kan? Kan kalian bakal dituntut untuk memilih kan. Pasti ada yang kalian korbankan kan. Kenapa? Karena kalian dalam satu waktu nggak bisa melaksanakan semuanya. Gitu. Begitupun ketika kalian nggak pilih pilihan pertama, otomatis kalian bakal pilih pilihan yang lain, tapi salah satu aja. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan dulu nggak untuk definisi ilmu ekonomi dan kenapa sih ilmu ekonomi disebut dengan ilmu tentang pilihan? Ada. Ya, tanya aja santai. Karena sebenarnya kan di channel YouTube Binar All in One itu pengen dibikin video pembahasan ekonomi ya. Cuman aku pengen bikin yang interaktif. Kalau di video doang kan nggak bisa. Tadi contoh soal biaya keluar. Nah, tadi yang aku bilang, kalau misalnya nih kalian ketemu soal di mana soal itu menuntut kalian mencari berapa sih biaya peluangnya. Kayak tadi misalnya Budi baru lulus kuliah, terus dia melamar kerja dan diterima di 3 tempat. Tempat A itu 10 juta, tempat B 20 juta, dan tempat C 30 juta. Secara logika kan dia bakal milih tempat yang C kan. Ya udah, misalnya dia milih tempat yang C karena soalnya dengan yang kerja di 30 juta. Maka berapakah opportunity cost-nya atau biaya peluangnya? Nah, ada opsi 10 juta, ada opsi 20 juta, ada opsi 30 juta. Aku bikin 3 opsi aja deh. Maka jawabannya yang mana? Nah, jawabannya adalah yang 20 juta. Kenapa? Karena tadi yang ditinggalkan adalah 10 sama 20. Nah, yang opportunity cost-nya adalah yang terbaik yang ditinggalkan. Bukan penjumlahannya ya. Karena sering banget nih, kalau ada beberapa kasus terjebak, justru menjumlahkan apa yang ditinggalin. Walaupun kalian meninggalkan 20 juta sama 10 juta, tapi kalau misalnya kalian nggak milih yang 30 juta, kalian akan memilih salah satu dari yang kalian tinggalin aja. Dan secara logikanya kan kalian akan memilih yang terbaik di antara yang ada ya. Nah, kayak opportunity cost-nya adalah yang 20 juta gara-gara kalian punya keterbatasan waktu. Kayak gitu. Okay. Atau mau langsung latihan soal aja. Gimana? Tanya lagi ya. Oke, oh iya, sama ketika kita melakukan sebuah pilihan, ketika kita bertindak sebagai makhluk ekonomi,
kita tuh memegang sebuah prinsip. Ada yang tahu nggak prinsip ekonomi itu apa? Dan bagaimana bunyinya? Kan kayak kita hidup ya, kita hidup tuh punya prinsip dong untuk menjalani hidup. Sama, kita sebagai makhluk ekonomi juga kita punya prinsip dalam menjalani kegiatan-kegiatan ekonomi atau aktivitas. Ini ada yang mau catat nggak? Di screenshot aja. Screenshot, terus catatnya. Ya, bagus. Oke. Kenapa Fadia? Ngomong aja dong. Oh, Iren. Oke, Iren nanya ilmu dasar ekonomi ada hitungannya nggak? Ya, kalau untuk ilmu dasar ekonomi, paling hitungannya itu ya tadi kayak cuma nentuin opportunity cost, biaya peluang, kayak gitu doang. Nggak terlalu kayak bab-bab yang fungsi produksi, biaya produksi, nggak seperti itu. Nggak kayak akuntansi juga. Hitungannya nggak banyak karena nambah aja konsep. Kan? Jadi kayak itu tetap memahami. Terus tadi Fadia coba jawab, apa arti dari prinsip ekonomi atau bunyi dari prinsip ekonomi ya? Kata Fadia, pengorbanan kecil tapi hasilnya segede-gedenya. Oke. Jadi gini, yang menarik dari ilmu sosial menurut aku adalah setiap ilmu sosial itu kaya akan nilai moral atau apa ya, syarat akan nilai moral. Salah satunya yaitu ilmu ekonomi atau ekonomi itu sendiri. Nah, kalau misalnya kalau misalnya prinsip ekonomi itu bilang kita pengen hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan seminim-minimnya, itu ya konsep keserakahan ya nggak sih? Jadi ibarat kata gini, seperti para pejabat yang tidak baik di luar sana, di mana dia menginginkan gaji atau penghasilan ya segede-gedenya ya nggak? Sehingga dia korupsi. Nah, kenapa sih bisa ada korupsi? Karena itu, dia pengen uang hasil yang maksimal sebesar-besarnya, tapi nggak pengen menambah usaha terjadi. Kalau menurut aku. Oke. Nah, makanya prinsip ekonomi itu bukan seperti itu. Oke. Jadi, prinsip ekonomi itu mengajarkan kita dua hal. Hal pertama, untuk hasil maksimal butuh pengorbanan tertentu. Hal yang kedua, kalau kita cuman mampu, sanggup, atau hanya mau mengorbankan minimum atau minima, maka hasil yang kita dapat adalah tertentu aja. Jadi kalau misalnya hasilnya tertentu, maka butuh pengorbanannya minimum aja. Ini konsep ekonomi bilang gini. Jadi jangan lagi setelah kalian di sini ya kan, selesai dari sesi ini, jangan lagi bilang bahwa prinsip ekonomi adalah bagaimana mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan usaha yang seminimal-minimalnya. Jangan kayak gitu. Kenapa? Karena itu adalah konsep keserakahan ya, bukan prinsip ekonomi ya. Kita makanya kenapa ada koruptor di luar sana? Karena mereka pengen nih dapetin penghasilan yang sebesar-besarnya gitu kan, tapi nggak pengen usaha lebih besar lagi kayak gitu. Makanya korupsi. Harusnya kan dia kerja lagi dong kalau kita mau dapat gaji yang lebih besar ya. Mohon maaf bukan gini lah. Oke, jadi prinsip ekonomi, aku ulang lagi, itu mengajarkan kita dua hal. Satu, untuk hasil yang maksimal, kalau misalnya kita pengen hasil yang optimum gitu kan, kita butuh pengorbanan yang tertentu. Tapi kalau misalnya kita pengorbanannya minimum doang, maka hasilnya hanya tertentu aja. Kayak gitu. Oke, kasih dong. Habis.
Oke. Nah, oh ya, buat gampang ingetnya aku gini. Sekarang kenapa sih kalian di sini itu bukannya tidur aja? Kan sore-sore nih enak ya, nggak habis asar, habis makan siang, ngantuk nggak sih? Kenapa nggak tidur aja dulu? Rebahan, guling-gulingan, pegang guling, ya kan? Kenapa milih belajar secara online, ya kan? Nah, pengen masuk UI. Tadi yang jawab tuh, pengen masuk. Nah, pengen dapat PTN. Nah, kayak gitu. Jadi, ketika kalian menginginkan hasil yang optimal di seleksi masuk PTN kalian, apapun harapan kalian, gitu kan? Itu kalian menginginkan hasil yang optimal, yang maksimal, ya kan? Maka kalian butuh pengorbanan tertentu. Kalian ngorbanin waktu main kalian, waktu istirahat kalian, ya kan? Kayak gitu. Waktu ngorbanin tenaga kalian, pikiran kalian, nah kayak gitu. Tapi nih ya, kalau misalnya kalian ya malas-malesan, belajar yang kalau pengen aja, atau bahkan gak belajar sama sekali, gitu kan? Maka kira-kira gimana hasil seleksi masuk PTN-nya? Ya aku nggak bisa menjamin kalian bisa masuk UI kan. Paling ya kalaupun alhamdulillah gitu kan bisa lolos SBM atau SIMAK, ya nggak tahu sih kalau misalnya SBM gitu kan, paling ya dapatnya universitas atau jurusan yang nggak kalian inginkan, seperti itu kurang lebih. Nah, oh ya kadang suka gini nih soal kalau misalnya nih produsen melakukan produksi, apa yang dia lakuin? Misalnya opsi yang A, dia memaksimalkan laba dengan biaya serendah-rendahnya, atau memaksimalkan laba dengan biaya minim, dengan biaya tertentu, atau gimana? Oke. Jadi gini. Iya, yang B, maksimalkan laba dengan biaya tertentu, atau mencapai laba tertentu dengan biaya minimum. Karena kalau kita pengen laba yang maksimal, laba yang lebih besar, otomatis kita butuh biaya yang lebih besar. Kita butuh ekspansi, kita butuh lebih banyak modal. Oke. Tadi ada yang baru join ya? Berapa? Kenal dulu dong. Yang baru join. Ada display name-nya Mas Riko sama Rinanda Maharani. Ya, Mas Riko silakan. Siapa ini? Kenalan nama, terus jurusan asal sekolah sama jurusan diinginkan di UI itu apa? Mas Riko. Hai Kak Wahyudin. Hai. Kenalan dong. Mati. Halo, assalamualaikum. Sorry tadi mati ya handphone aku, ngedrop gitu. Iya lanjut. Tadi siapa yang lagi kenal? Mas Riko ya? Suaranya kok nggak muncul? Halo guys, ada yang lagi ngomong nggak? Hai Kak, kenapa? Iya. Tadi, sorry, tadi keputus aku. Iya Silakan Kak. tadi. Nah, yang mau kenalan, yang baru join. Hai Kak, nama aku Dani. Kan udah kenal Kak. Oh, Dani, Mas Riko teh Dani.
Bukan. Ini Rinanda. Oh, bukan Anda. Berdua. Oh, berdua. Oke. Mati dulu. Oke, halo Rinanda sama Dani. Oke, jadi ini Rinanda sama Dani itu murid aku, guys. Oke. Dari mana dong? Jelasin tuh yang lain, kan nggak semuanya kenal sama kalian. Dari karantina UI. Mau apa jurusannya? Apakah? Mau jurusannya apa? Biar didoain gratis nih sama teman-teman yang lain, diaminkan. Mau ke manajemen dong. Manajemen. Amin. Ke manajemen UI ya. Amin. Kalau Rinanda pengen? Rinanda maunya HI. Hubungan Rinanda maunya HI. Amin. Rinanda saling doain ya, saling doakan ya teman-temannya satu sama lain. Doain ya teman-teman. Itu siapa satu lagi? Gak baru lihat. Dari Cia. Ada Cia sama Rehan. Iya. Doain ya FK. Hai. Kak. Malah kenalan gak belajar lu. Udah. Amin. Oke, ini karena aku sekarang pakai laptop dan kamera laptop misalnya. Ntar kita display ya soalnya. Ini. Kelihatan nggak di kalian? Halo. Kelihatan kok, Kak. Kelihatan, oke. Kita langsung aja latihan soal ekonomi persiapan SIMA UI 2020, konsep dasar ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Ini petunjuk teknisnya standar aja sih, buat ingetin aja. Petunjuk yang A itu kalau misalnya yang opsinya yang petunjuk A itu pilih satu jawaban yang paling tepat ya di antara pilihan, dan gimana cara milihnya itu menggunakan petunjuk yang B sama C. Kalau petunjuk B itu terdiri di atas 3 bagian yang bentar guys, aku ulang ya, aku salah baca, sorry. Petunjuknya untuk yang A itu pilih satu jawaban yang paling tepat, itu yang model biasa soalnya, yang A, B, C, D, E, terus kalian milih salah satu. Terus yang petunjuk B itu soal terdiri atas 3 bagian, ada pernyataan sama sebab, ya kan, atau alasan, disusun berurutan, atau ada 2 pernyataan pertama sama pernyataan kedua. Terus kalian disuruh nentuin pernyataannya benar atau enggak sih masing-masing pernyataan dan berhubungan atau enggak. Yang A itu jika pernyataannya benar, alasannya benar, dan berhubungan. Yang kedua itu jika pernyataannya benar, alasannya benar, tapi nggak berhubungan. Terus yang C-nya itu jika pernyataan benar dan alasan salah. Yang D kebalikannya, jika pernyataan salah dan alasannya benar. Dan yang E kalau salah-salah. Terus kalau petunjuk yang C ya, ini yang ada 4 nomor, 1, 2, 3, 4. Gitu kan? Kalau yang A itu 1, 2, 3 benar. Yang B 1, 3 benar. Yang C 2, 4 benar. Yang D 4 saja yang benar, kalau yang E semua benar. Oke, kalau sudah siap, kita mulai. Nomor 1, scarcity yang terjadi sebagai masalah ekonomi akan menimbulkan coba, ada yang mau coba jawab nggak? Sebutin namanya sama jawab. Nggak apa-apa kok. Maaf Kak, soalnya di mana? Lah nggak muncul di kalian? Enggak. Yo, wait ya. Kukira tadi sudah muncul guys. Ini di share dulu. Oh,
Apakah sudah muncul sekarang soalnya? Udah Kak, udah muncul. Udah, oke, yuk. Mulai, nomor 1. Scarcity yang terjadi sebagai masalah ekonomi akan menimbulkan apa nih yang coba jawab? A. Keinginan. B. Pilihan. Siapa yang jawab tuh? Dani. Ya, oke. Jadi scarcity yang terjadi sebagai masalah ekonomi akan menimbulkan pilihan. Iya, benar. Jadi scarcity itu kan kelangkaan kan, atau kondisi di mana keinginan kita yang tidak terbatas itu bertabrakan atau bertolak belakang dengan dengan sumber daya yang kita miliki yang terbatas gitu. Otomatis ketika kita ingin melakukan sesuatu, ingin kita memutuskan sesuatu, kita dihadapkan terhadap yang namanya pilihan. Gitu. Maka akan timbul pilihan. Jadi B, jawabannya. Keren dan B, mantap. Nah, oh iya, kalau misalnya nih, itu kan tadi scarcity menimbulkan pilihan. Nah, setelah kita melakukan pilihan atau decision making, apa yang timbul setelah itu? A. Keinginan misalnya kan, B. Pilihan lagi, ya. C. Scarcity malah balik lagi gitu kan. Yang D misalnya ada opportunity cost, yang E itu ada misalnya apa? Misalnya tidak ada jawaban yang benar gitu kan. Apa jawabannya? Biaya peluang. Biaya peluang, ya betul. Siapa tuh yang jawab? Halo. Ya, ditanyain namanya juga. Oh iya aku. Aku siapa? Oke, mantap. Lanjut. Nomor 2. Adanya scarcity mencakup berbagai hal, antara lain ini yang menentuin ya. Yang A itu 1, 2, 3 benar. Yang B itu kalau misalnya 1, 3 benar, yang C kalau 2, 4 benar, yang D 4 saja benar, kalau yang E benar semua. Kak, maaf soalnya belum pindah. Oh iya. Iya. Waduh, loading sepertinya. Di sini udah 2 guys. Teman-teman yang lain gimana? Udah ngeliat soal nomor 2 belum? Belum berubah juga, Kak. Belum berubah juga. Coba ya, ulang. Udah Kak. Udah, oke. Nomor 2, adanya scarcity yang mencakup berbagai hal, antara lain 1 kuantitas, 2 kekayaan, 3 kualitas, 4 fasilitas. 1, 3. Nggak tahu. Nggak apa-apa, coba aja jawab. Ayo. Tadi yang jawab 1, 3 siapa? Kayaknya 1, 2, 3 deh. Jadi 1, 2, 3. Iya. Oke, jadi untuk hal yang membuat scarcity itu muncul, itu mencakup 4 hal, yaitu kelangkaan kuantitas atau gara-gara kuantitas yang terbatas, ya nggak? Terus yang kedua gara-gara kualitas, jadi gara-gara perbedaan kualitas atau perubahan kualitas sehingga barang itu nggak awet, gitu kan? Terus yang ketiga tempat, yang keempat itu waktu. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Gitu. Tadi kan aku udah sempat nyinggung waktu kan, gitu. Tapi aku belum nyebutin memang 3 faktor lainnya, gitu kan. 3 faktor lainnya itu tadi kuantitas, kualitas, terus tempat sama waktu. Jadi kayak misalnya nih, contohnya kenapa sih kalian nggak bisa pergi ke Bandung sama Semarang bersamaan? Gara-gara tempatnya beda gitu. Kenapa kalian nggak bisa mengunjungi tempat wisata yang di Bandung sama Semarang bersamaan ya? Karena tempatnya beda. Kayak gitu. Itu salah satu scarcity gara-gara tempat.
Kalau gara-gara waktu yang tadi keterbatasan waktu, kalian nggak bisa tuh nonton sama temen terus bersamaan dengan waktu yang bersamaan itu dinner sama pacar kalian gitu kan. Bisa bersamaan juga jalan-jalan bersama keluarga kalian nggak bisa karena tadi keterbatasan atau kelangkaan waktu. Next 3, udah berubah belum? Belum, sabar. Ada pertanyaan dulu nggak untuk nomor 2? Enggak. Bentar ya. Kabarin kalau sudah muncul, apakah sudah muncul nomor 3? Udah. Oke. Ini tipikal soal yang pakai petunjuk B ya. Yang ada 2 pernyataan, terus kita disuruh menentukan benar atau salah sih masing-masing pernyataan dan apakah ada hubungan sebab akibat. Oke, berarti kita harus analisis satu persatu pernyataannya. Mulai dari pernyataan yang atas dulu. Salah satu contoh bidang usaha industri adalah industri ikan kaleng. Benar apa salah? Betul. Oke. Terus yang bawah, pernyataan kedua, memproses bahan mentah menjadi bahan jadi merupakan jenis produksi dalam bidang industri, bukan industriasi ya, mohon maaf. Betul. Berhubungan nggak? Enggak. Berhubungan nggak ya? Kayaknya enggak. Berhubungan nggak ya? Iya. Enggak deh. Nggak tahu. Kenapa enggak? Oke, jadi gini, ikan kaleng itu barang jadi atau barang setengah jadi? Setengah jadi. Setengah jadi kan, harus dimasak lagi dong kalau kalian beli, ya nggak? Iya. Nah, dari situ aja kalian bisa menentukan bahwa yang bawah nggak berhubungan sama yang atas, karena yang bawah bilang itu proses bahan mentah menjadi bahan jadi. Sementara yang di atas kasusnya adalah bahan setengah jadi. Gitu. Oke. Lanjut. 4. Udah muncul belum soalnya? Udah. Neraca pembayaran dan ekspor impor adalah contoh hal yang dipelajari dalam mikroekonomi. Benar apa salah? Ya, halo. Salah. Yang bawah neraca apa ngecara? neraca, maaf itu salah. Neraca. Yang bawah, mikroekonomi merupakan ilmu ekonomi yang pelajari tentang penetapan perilaku konsumen dan perusahaan. Benar apa salah? Benar, oke. Jadi berhubung tadi kita kekat waktu penjelasannya, aku sambil jelasin di sini ya. Jadi untuk ilmu ekonomi itu sendiri secara umum dibagi menjadi 2. Ada yang namanya mikroekonomi, ada yang namanya makroekonomi. Kalian mungkin pernah dengar ya, mikroba atau mikroorganisme gitu kan, atau makroba gitu kan. Nah, mikro itu kan berarti kecil ya, kalau makro itu besar. Jadi kalau simpelnya sih, mikroekonomi adalah karena ilmu ekonomi kita lihat dengan ruang lingkup yang kecil. Gitu. Apa aja yang kita pelajari di mikroekonomi? Perilaku manusia, yaitu berupa perilaku konsumen dan produsen, ya kan, pasar, ya kan. Pokoknya ruang lingkupnya kecil, perusahaan, gitu. Nah, kalau makroekonomi, makro itu besar. Berarti makroekonomi adalah kita melihat ilmu ekonomi secara ruang lingkup yang lebih besar, gitu. Kita ngomongin tentang negara seperti pendapatan nasional, neraca pembayaran, pengangguran, gitu. Terus hubungan internasional, kayak gitu-gitu. Pokoknya yang ruang lingkupnya lebih besar. Oke. Nah, sekarang aku mau nanya ke kalian. Kalau misalnya supply atau penawaran sama demand atau permintaan, itu masuknya ke mikroekonomi atau makroekonomi sih? Mikro. Ruang lingkupnya ya.
Kecil. Kalau inflasi, kita ngomongin inflasi. Makroekonomi atau mikroekonomi? Makro. Mantap. Oke, jadi udah bisa ya jelasin antara atau membedakan antara mikroekonomi dan makroekonomi. Mantap, mantap. Ada pertanyaan nomor 1 sampai 4? Enggak. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 5. Udah muncul belum soalnya, teman-teman? Udah. Udah. Oke. Nomor 5. Ekstensifikasi merupakan usaha dalam peningkatan produksi dengan menambah faktor produksi. Di bawah ini yang merupakan contoh kegiatan ekstensifikasi adalah Merekrut tenaga kerja. merekrut tenaga kerja. Siapa tuh yang jawab? Oh, Bakis. Bakis, oke. Kenapa merekrut tenaga kerja, Kis? Karena menambah produksi. Produksi itu kan kalau nggak salah ada tenaga kerja sama modal. Oke. Siapa ya? Dani ya? Iya. Hanya membuat tas, Susan juga membuat tas. Oke. Jadi lagi aku sekalian review ya untuk materinya. Untuk meningkatkan produksi itu ada 3 cara. Pertama ada yang namanya intensifikasi. Yang kedua ada yang namanya ekstensifikasi yang sesuai dengan soal nomor 5. Yang ketiga ada yang namanya diversifikasi. Paling nggak 3 itu yang sering keluar. Gitu. Dan kalian penting untuk tahu dan bisa membedakan 3 hal itu. Kita mulai bahas dari yang pertama dulu. Intensifikasi. Kalau kalian dengar kata intensif, apa yang kebayang? Intensif. Terus-terus. Sering, ya kan? Oke. Intinya kalau intensif itu kita kita tuh mendayagunakan sesuatu supaya lebih optimal gitu, tanpa menambah hal-hal lainnya. Gitu. Makanya kan bimbel intensif ya harinya dipadetin kan, jadwalnya tuh jadi kayak 1 hari dari pagi sampai sore. Nah kayak gitu. Nah kalau misalnya di kasus produksi atau peningkatan produksi, intensifikasi adalah usaha meningkatkan produksi tanpa menambah faktor produksi itu sendiri. Jadi dia sifatnya bagaimana dengan faktor produksi yang udah kita punya, kita bisa mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi, itu intensifikasi. Jadi menambah produksi tanpa menambah faktor produksinya, tanpa menambah jumlah faktor produksi. Contoh, misalnya dengan yang B itu, yang B kan ada tuh, mengadakan pelatihan kerja. Kenapa sih pekerja itu dilatih? Supaya pekerja-pekerja itu sanggup berproduksi di tingkat yang lebih tinggi lagi, gitu. Supaya lebih produktif lah, gitu. Itu intensifikasi tuh kayak gitu. Ada pertanyaan nggak untuk intensifikasi dulu? Tidak. Tidak, oke. Kalau nggak ada, aku lanjut ke yang kedua. Yang kedua, ekstensifikasi. Ekstensifikasi merupakan usaha dalam peningkatan produksi dengan menambah faktor produksi. Ini sesuai sama yang dijelasin di nomor 5 ya, sebenarnya kayak ya you didn't say gitu kan. Nah, ekstensifikasi itu ciri utamanya adalah ada faktor produksi yang ditambahin. Either itu tenaga kerja, itu modal, ya kan, atau yang lainnya. Kayak gitu. Pokoknya faktor produksi. Faktor produksi itu ada 4 ya. Ada tenaga kerja atau sumber daya manusia, ada sumber daya alam, ada modal, sama kemampuan. Kayak gitu. Itu ekstensifikasi. Nah, terus yang terakhir itu ada yang namanya diversifikasi. Diverse, pernah dengar kata itu? Apa yang kebayang? Persatuan. Persatuan. Divergen itu apa divergen? Perbedaan. Perbedaan, oke. Jadi kalau diversifikasi itu adalah usaha peningkatan produksi dengan cara membuat apa yang diproduksi itu lebih beragam, lebih banyak macamnya. Contoh, biasanya aku punya usaha, aku bikin tas gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya aku pengen meningkatkan produksi dengan diversifikasi, aku bikin tas kulit sama misalnya jaket kulit juga secara bersamaan kayak gitu.
Itu diversifikasi. Jadi menambah outputnya atau jenis outputnya atau jenis barangnya, itu diversifikasi. Kayak gitu. Jadi untuk soal nomor 5 kita baca ulang ya. Ekstensifikasi merupakan usaha dalam peningkatan produksi dengan menambah faktor produksi. Di bawah ini yang merupakan contoh kegiatan ekstensifikasi adalah yang A ya, perekrut tenaga kerja. Gitu. Karena di sini kata kunci lah menambah faktor produksi gitu, untuk meningkatkan produksinya. Kalau mengadakan pelatihan tadi yang B itu adalah intensifikasi ya kan, seperti itu. Kalau yang E itu apa yang E? Tidak hanya membuat tas, perusahaan juga membuat sepatu kulit. Diversifikasi. Iya, diversifikasi. Oke, ada pertanyaan? Nomor 5. Tade? Ada? Tidak. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut nomor berikutnya. Kalau kecepatan bilangin ya. Santai aja. Siap, Kak. Ya, nomor 6. Memberikan, udah muncul belum soalnya nomor 6? Udah. Udah. Memberikan pelatihan kerja kepada para karyawan merupakan salah satu contoh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang biasa disebut dengan istilah B. B. Intensifikasi. Kenapa? Kan nggak ditambah apaan? Udah dijelasin. Udah dijelasin nanti. Karena udah jelasin. Oke, jadi ya benar karena di sini nggak ada penambahan faktor produksinya, tapi kita mengoptimalkan apa yang kita punya gitu. Nah, di kasus ini kita mengoptimalkan yang kita punya yaitu karyawan dengan cara ngapain? Dikasih pelatihan supaya lebih produktif lagi. Betul, intensifikasi. Keren. Pintar deh ini yang ikutan. Idi amin. 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 Oke, yuk lanjut nomor berikutnya, next nomor 7. Gak apa-apa sih tapi Seorang pengusaha pakaian jadi Udah muncul soalnya? Udah. Nah, yuk lanjut. Pak Dadang adalah seorang pengusaha pakaian jadi. Untuk meningkatkan kapasitas produksinya, apa yang dapat dilakukan Pak Dadang? Pak Dadang, gitu. Canda aja. Oke, yang mana? A, B, C, D, E. Ya? Bukan. C. Ada yang C, ada yang D itu tadi apa? Jangan kamera. Ayo, apa? D. C, Kak. C. Yang D siapa tuh? Jawab D. Tadi. Siapa? Renanda yang jawab D. Apa Cia? Oke. Jadi gini guys, untuk peningkatan produksi itu cara lainnya adalah kita mengotak-atik dua hal, yaitu variabel sama fix. Kalian tahu kan kalau misalnya kalian ini usaha gitu kan, ada biaya yang timbul. Biaya yang timbul itu dibagi dua kan, fixed cost atau biaya tetap dan biaya variabel atau variable cost. Nah, fixed cost ini yang sifatnya adalah tetap. Contoh misalnya pembelian gedung, terus pembelian mesin, terus pembangunan pabrik dan semacamnya, itu fix. Yang dimana kalian mau produksi atau enggak, kalian tetap mengeluarkan biaya untuk itu. Okay. Nah, kalau misalnya dia variabel, itu adalah biaya-biaya yang sifatnya tergantung sama tingkat produksi kalian atau output kalian. Kalau misalnya kalian nggak produksi sama sekali, ya nggak ada biaya variabelnya. Kalau misalnya kalian produksinya sedikit, ya biaya variabelnya sedikit. Kalau misalnya banyak, ya biaya variabelnya banyak pula. Gitu. Nah, yang membedakan fixed cost atau biaya tetap sama variable cost atau biaya variabel,
selain biayanya, yaitu adalah jangka waktunya. Ada yang jangka pendek sama jangka panjang. Untuk jangka panjang itu keduanya bisa diubah jumlahnya, baik yang fixed cost maupun yang variabel. Ya kan? Jangka panjang itu yang bertahun-tahun gitu. Jadi kalau misalnya udah bertahun-tahun ya kalian kan bisa bikin pabrik baru, bisa bangun gedung baru, bisa beli mesin baru ya kan? Ya. Apalagi cuman biaya bahan baku doang yang sifatnya variabel atau pekerja misalnya. Tapi kalau misalnya dalam jangka pendek itu cuman yang variabel aja yang bisa kalian ubah-ubah jumlahnya. Karena ya buat apa juga misalnya baru 2 bulan bikin gedung baru gitu kan, beli mesin baru gitu ya, ataupun misalnya bangun pabrik baru ya, itu karena terlalu pendek jangka waktunya. Nah, maka untuk soal nomor 7, kita tinggal menyesuaikan aja nih, di mana sih yang opsi yang bersesuaian jangkanya sama ini ya, faktor produksinya itu yang fix kah atau yang variabel. Jadi dia untuk meningkatkan kapasitas produksinya, saya punya 2 pilihan, bisa meningkatkan yang fixnya atau meningkatkan yang variabelnya. Cuman lihat di sini adalah A, B, C, D, E-nya semuanya jangka pendek kan. Berarti kita harus cari yang sifatnya variabel. Itu. Tenaga kerja. Yang mana? Yang A, Pak Dadang dapat menambah pabrik baru. Pabrik baru itu fix atau variabel? Fix. Yang B, Pak Dadang dapat menambah mesin baru. Fix. Yang C, Pak Dadang dapat mempekerjakan tenaga kerja baru. Variabel. Oke, berarti jawabannya yang C. Mantap. Mantap sekali. Maaf ya Kak, saya rame. Iya, nggak apa-apa, bagus, seru. Aku mau nanya dong, kenapa yang D itu masuknya salah gitu? Kenapa yang D itu salah? Kan ini kan pengusaha pabrik ya, jadi gimana gitu? Teknologi maksudnya fixed cost ya? Yang D, kenapa yang D salah? Iya, kenapa yang D salah? Fixed cost. Kenapa? Teknologi kan sama kayak mesin gitu. Iya. Kan? Benar. Iya tuh. Iya. Pertama, untuk pengembangan teknologi itu waktunya nggak sebentar. Yang kedua, kalau kamu ngembangin teknologinya itu mau kamu pakai berproduksi ataupun nggak berproduksi sama sekali ataupun produksinya banyak banget, itu kan nggak ngaruh kan? Gitu. Jadi itu dia masuknya ke yang fix. Benar. Mantap, luar biasa. Oke, lanjut ya, nomor 8. Atau dengan yang dulu nomor 7? Nggak ada. Oke. Next, nomor 8. Udah muncul soalnya teman-teman? Sudah. Menurut kebutuhan manusia bersifatnya dapat dibedakan atas yang mana? C. Yang coba C. Apa D? C. Gak tahu ah. Oke, aku nanya dulu deh. Kebutuhan manusia itu dibedakan atas apa aja? Di sini kan menurut sifatnya dong. Berarti ada menurut yang lain dong. Ya. Ada intensitas, sifat, waktu, sama. Oh berarti Satu lagi lah, subjek ya. Oh iya. Nah, pertama kebutuhan manusia itu menurut intensitasnya. Intensitas berarti seberapa sering sih kalian membutuhkan hal itu? Nah, kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya itu dibagi 3. Ada kebutuhan primer, sekunder, sama tersier. Gitu. Kebutuhan primer itu yang setiap hari harus kalian penuhin. Kalian butuh makan tiap hari. Pagi makan, siang makan, malamnya makan lagi ya nggak? Nggak bisa kan sekarang makan, ya udah lusa makan lagi baru. Nggak bisa kan? Kan itu benar-benar intensif
untuk memenuhi kebutuhan primer ini. Terus ada kebutuhan sekunder yang bersifatnya itu setelah primer dipenuhi baru kalian penuhi, dan kebutuhan tersier yang sifatnya seperti barang mewah, sebenarnya perlu nggak perlu gitu kan. Nah, itu berdasarkan intensitasnya. Nah, terus ada kebutuhan berdasarkan sifatnya. Itu ada kebutuhan yang jasmani dan rohani. Rohani. Kebutuhan jasmani itu kebutuhan yang sifatnya fisik ya, yang harus dipenuhi dengan barang-barang fisik. Contohnya tadi makanan, pakaian gitu kan. Terus sih barang-barangnya itu aja, cuman menurutnya itu desainnya. Nah, kalau kebutuhan rohani misalnya kita butuh ketenangan, ya buat yang muslim kita butuh sholat, butuh ngaji gitu. Kayak misalnya Dani ini, kalau misalnya dia telat sholat sebentar aja, wah gelisah dia tuh. Nah, kayak gitu misalnya. Kayak itu kebutuhan rohani. Ya, dan ya. Oke, lanjut. Ada kebutuhan manusia menurut waktunya. Itu ada kebutuhan sekarang sama masa depan. Kayak yang di opsi yang A, ya kalian tahu lah ini. Kebutuhan sekarang yaitu yang harus hari ini. Contohnya tadi Dani bilang lapar ya, harus makannya sekarang, bukan besok, ya kan. Terus ada kebutuhan masa depan. Gitu, yang itu adalah kebutuhan yang bisa ditunda seperti itu. Misalnya yang masuk kayak asuransi itu kebutuhan buat masa depan. Gitu. Jadi bisa ditunda sebenarnya. Nah, terus yang terakhir ada kebutuhan yang menurut subjeknya atau subjek. Ya, itu ada kebutuhan individu atau pribadi sama kebutuhan kolektif atau sosial. Itu sesuai sama yang di opsi B ya. Gitu. Kalau kebutuhan individu ya yang setiap orang tuh butuh itu. Balik lagi kayak misalnya makanan, pakaian gitu kan. Itu setiap orang tuh butuh. Tapi kalau misalnya kebutuhan kolektif atau sosial itu kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Jadi ketika satu kali disediain, yang lain bisa ikut nikmatin. Contohnya kayak jalan raya, jembatan, dan segala macam. Itu kan jalan raya ada satu bisa dipakai bareng-bareng, sosial. Ya, barang publik. Iya, barang publik contoh-contohnya. Tuh. Kedengeran? Ada pertanyaan nggak soal nomor-nomor? Enggak, Kak. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada kita lanjut. Dikit lagi nih. Tadinya mau bikin 100 soal, tapi aku ingat tuh kalian mau belajar soal yang lain gitu kan. Belajar materi yang lain. Kayak jadi deh. Aku sih seneng-seneng aja. Oke, nomor 9. Berikut yang termasuk kebutuhan pokok manusia adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. 1, 2. Sandang. 1, 2, dan 3. Ya, jadi kebutuhan pokok manusia itu terbagi jadi 3 ya. Sandang, pangan, sama papan. Sandang yang nomor 2, pangan yang makanan, papannya ya perumahan tempat tinggal. Gampang lah ini. Next ya. Iya. Nah, masalah pokok ekonomi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah 24. yang mana? 24. 24. Hati-hati, ayo pelan-pelan bacanya. 8. Modern doang. 4 aja. Ayo. Ya. Masalah pokok ekonomi itu ada apa aja sih, guys? Gengs. Girls. Dapat tahu mau buat siapa? Kalau yang modern. Udah tahu modern doang. Masalah pokoknya kan ada 3 ya, yang itu loh, yang 3 itu tahu nggak sih? Iya. Ingat nggak? Iya. Itu kan ada, pertama ada what ya. Barang apa yang diproduksi, ya kan? Terus udah tahu nih kita mau bikin ini gitu kan. Terus yang kedua adalah masalahnya how, bagaimana memproduksinya, ya nggak? Iya. Terus udah tahu mau bikin ini, mau terus cara bikinnya kayak gitu. Terakhir deh, udah jadi nih barangnya. Buat siapa ya? Nah, for whom gitu. Jadi 3, ada 3. Pertama what, barang apa yang harus diproduksi. Yang kedua how, barang apa yang akan diproduksi. Sama yang 3 for whom. So yang how itu bagaimana cara produksinya, yang for whom itulah adalah siapa
Untuk siapa barang itu diproduksi? Sorry. Jadi belibet deh. Oke, jadi nomor 10. Masalah pokok ekonomi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah yang satu, kapan barang itu diproduksi? Salah, ya nggak? Dua, siapa yang membuat barang produksi? Ini hati-hati ya, jangan lihat siapanya aja, tapi lihat ke belakangnya. Harusnya untuk siapa, gitu kan? Berarti ini salah. Yang tiga, berapa harga barang yang diproduksi? Ini juga salah, berarti yang empat, bagaimana cara menghasilkannya adalah apa? Oh kan, itu berarti jawabannya adalah yang D. Iya, D. Jangan berantem. D. Maaf ya Kak, ribut. Iya, nggak apa-apa, bercanda doang aku juga. Oke, ada pertanyaan? Udah selesai nih soalnya, mentok 10. Oh udah sih Kak. Iya udah. Lagi dong. Kalau teman-teman ada yang punya soal mau dibahas, boleh. Nggak tahu, belum rapiin kemarin. Apa aja jadi curhat? Loh. Udah. Udah ada pertanyaan enggak? Untuk apa yang kita pelajari hari ini, materinya, latihan soalnya. Kayak ini lagi, kayak ini nanti ada lagi nggak? Ada lagi atau enggak? Kalian mau lagi atau enggak? Mau dong, mau. Ya, kalau kalian mau lagi, ya insya Allah aku usahain nih untuk ada lagi. Doain makannya. Amin. Semoga ada kesempatan waktunya. Amin. Oke. Kabarin Dani ya Kak. Siap. Nanti akan aku update lagi kayak biasa, aku kasih BCN. Siap. Oke. Udah Kak. Udah. Oke. Kalau kayak gitu, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain lagi, ini udah 17.40 juga, mungkin buat yang muslim mau siap-siap salat maghrib ya. Aku cukupkan. Nanti kita mulai dengan berdoa. Kita tetap juga dengan berdoa. Semoga apa yang kita belajar hari ini bermanfaat. Semoga lagi-lagi di langkah kalian, terus usaha kalian menuju ke PTN dan jurusan yang kalian inginkan dipermudah ya. Berdoa, menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Amin. Kita kata untuk berdoa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu lagi. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Makasih juga guys. Makasih Kak. Stop. Nyalain kameranya. Yuk. Kakak yang screenshot. Ntar kirim. Mana Kak? Kakak yang screenshot dong. Guys, nyalain kamera dong. Iya, nyalain kamera dong katanya. Ayo dong. Berisik. Bentar aku juga mau. Yang mana, Ci? Iya, nggak kelihatan. Ya udah tambah kurang aja. Tambah kurang kali bagi. Kayaknya kita paling berisik dah. Udah sisa berdua doang nih. Kita private doang nih. Ya udah pada keluar. Ya udah pada keluar. Ya udah. Ya Kak, makasih hari ini. Apaan tuh? Ya. Makan nggak tuh? Makasih ya Kak.